Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah sampai ke pengembalian buku. Ini sudah selesai pengembalian. Kemudian sekarang kita akan membuat sebuah fungsi. Sebuah fungsi di mana di data transaksi ini ada tanggal pinjam yang ya ini masih format sistem. Ini kita akan rubah ke bentuk bahasa Indonesia. Jadi sebuah function nanti akan merubah tanggal ini menjadi tanggal yang bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan mencoba dulu function. Function itu ini saya buat dulu sebuah file. Sebuah file kita anggap saja namanya adalah coba titik php. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi. Jadi fungsi itu adalah kode, sebuah kode dalam bahasa pemrograman PHP yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Jadi sebetulnya function itu dia hanya sebagian kecil dari program utama. Nah, function ini kita dapat memanggilnya berkali-kali. Jadi cukup hanya sekali saja buat, dan fungsi itu nanti bisa dipanggil di semua halaman, baik halaman anggota, transaksi, kemudian juga laporan juga bisa dipanggil. Nah, fungsi tersebut. Nah, kita untuk saat ini akan membuat sebuah fungsi tanggal yang berbahasa Indonesia. Nah, fungsi tanggal ini yang di dalam pemrograman PHP itu akan memakai beberapa fungsi. Contohnya adalah explode. Nah, explode. Cuman sebelum masuk explode, saya buat dulu sebuah function. Function di sini cara penulisannya. Function, misalnya saya buat function TGL. Di dalam function TGL ini saya membuat variabel tanggal. Variabel tanggal, kemudian di sini buka kurung dan ditutup kurung. Oke, buka kurung dan ditutup. Jangan lupa, saya lupa kode PHP-nya di sini. Jangan lupa buka tag PHP. Nah, di sini ada function tanggal. Nanti yang ditampilkan adalah return variabel tanggal ini. Nah, ini adalah sebuah fungsi, dan fungsi ini kalau ini dapat dipanggil di seluruh halaman PHP kita. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian cara penggunaannya kita bisa menggunakan echo tampilkan, kemudian panggil nama fungsinya TGL, kemudian apa isi variabel tanggal ini. Variabel tanggal ini apa? Misalnya saya buat di sini 2021 bulan 6 tahun tanggal 22 misalnya. Nah,
ini dia akan menampilkan tanggal ini. Nah, coba saya tes di localhost, kemudian tadi nama filenya coba php. Waduh, salah. Perpustakaan coba titik php, jadi kita coba dulu. Nah, ini dia hasilnya, sebuah tanggal ya. Ini berapapun kita masukkan tanggalnya, dia akan menampilkan ini. Jadi ini memanggil fungsi tanggal, kemudian tanggal yang kita masukkan ini dia akan ditampilkan dan dimasukkan ke dalam variabel tanggal yang ini. Nah, ini adalah merupakan sebuah fungsi, dan fungsi ini dapat dipanggil di mana saja dalam program kita. Nah, kita tahu di sini ini merupakan tanggal. Kita juga bisa mengambil tanggal sekarang menggunakan mengambil tanggal dari sistem. Kita anggap aja di sini ada TG, kemudian ambil tanggal sistem date, formatnya seperti biasa year, tahun, Monday, dan hari. Nah, itu kita bisa juga memanggil tanggal dari sistem di sini. Berarti string TG. String TG. Oke, kita coba lagi. Nah, hasilnya juga sama. Mengambil tanggal dari sistem, atau kita punya format tanggal yang terdahulu misalnya, itu bisa ditampilkan. Oke, selanjutnya adalah dari tanggal ini nanti kita akan memecah menggunakan namanya adalah explode. Nah, di sini ada explode. Explode ini adalah sebuah fungsi juga pada PHP yang berguna untuk mengubah string atau tag atau kalimat yang terdiri dari kata-kata menjadi sebuah array. Nah, jadi dia fungsi explode ini merubah string ke array yang berdasarkan separator. Jadi ada separator di sini. Ini ada separator. Separator ini bisa tanda pemisah. Misalnya bisa spasi, bisa apa saja. Contoh, saya buat di sini sebuah kalimat. Contohnya, misalnya di sini saya buat variabel kalimat yang berisi saya lagi belajar pemrograman web 2 kutip koma, kemudian baru kita explode. Kita buat sebuah variabel dulu di sini, data misalnya. Data itu berisi explode. Nah, yang di sini pemisah antar string adalah spasi ya. Ada spasi di sini, berarti di sini kita buat spasi dulu. Nah, di sini ada spasi, kemudian koma, kemudian baru kalimat yang akan dipisahkan. Kalimat, kemudian kita tampilkan. Untuk melihat dalam bentuk array, Anda harus menggunakan print R. Print R baru variabel data. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini saya salah tadi ya. Berarti di sini ada array berarti ya. Explode data. Oke. Nah, di sini tampilannya adalah array, berupa sebuah array, dan di situ dibuat indeks.
dan dia akan membuat indeks 0, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 indeks yang dihasilkan. Saya ini indeks 0, kemudian indeks 1 lagi belajar pemrograman web. Nah, ini dibuat ya berdasarkan di indeks. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita ini memisah string menjadi array. Kalau untuk menggabungkannya pakai implode namanya. Implode itu menggabungkan kembali dari array menjadi string. Nah, kemudian apa yang kita ambil di sini berarti di sini kita coba kalimat ini kita ganti. Kita ganti dengan tanggal. Berarti ini kita hapus. Nah, di sini ada tanggal tadi. Berarti kalau tanggalnya coba kita lihat, tanggal ini pemisahnya adalah minus. Nah, ini ada minus, berarti di sini pemisahnya kita buat minus. Explode. Kemudian di sini TG. TG itu yang ini tanggal sekarang ya. Jadi kita akan membuat fungsi tanggal. Kemudian baru print data. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ada 0, berarti 0 ini tahun, 1 itu adalah bulan, 2 indeks 0 tahun, indeks 1 bulan, indeks 6 hari. Nah, itu menjadi catatan juga kepada kita. Indeks 0 itu adalah tahun, kemudian indeks 1 adalah bulan, kemudian ada indeks 2 hari. Nah, itu hasilnya dari ini tadi. Atau Anda bisa juga langsung tampilkan menggunakan echo dari data, cuman disebutkan nomor indeksnya. Misalnya bulan tadi adalah indeks 1 ya. Berarti di sini string titik string bulan indeks 1. Nah, apa yang terjadi nih? Ini kita buat BR ya, supaya dia ada spasi ke bawah. Nah, kalau 1 berarti dia menampilkan salah ya. Indeks 0, indeks data, bukan bulan. Indeks data. Kita mengambil yang ini yang ditampilkan. Data 1. Nah, itu adalah 6. Berarti bulan 6 sekarang. Bulan 6. Kalau mengambil tahun ya tinggal ganti aja indeksnya 0. Kalau mengerti hari berarti indeksnya adalah 2. Mudah-mudahan paham kira-kira kita ini perintah explode. Nah, satu lagi ada karena di sini kita menggunakan pemisah menggunakan array tadi. Hasil explode itu adalah string, konversi dari string ke array. Lalu kemudian array itu apa kira-kira? Nah, array itu adalah struktur data yang memungkinkan untuk menyimpan beberapa elemen dalam suatu variabel. Jadi di sini ada 3 elemen dan variabelnya ada indeks 0, indeks 1, indeks 6. Nah, berarti ada 3 elemen di sini. Sedangkan kalimat tadi ada 5 elemen. Ini elemennya ada 3 dan masing-masing elemen disimpan ke dalam sebuah variabel yang diindeks. Ini indeks.
Nah, kita bisa memanggil masing-masing elemen dengan menyebutkan indeks daripada array tersebut. Nah, kemudian itu adalah fungsi array. Nah, selanjutnya kita akan membuat array daripada bulan. Berarti kita bisa membuat variabel bulan di sini yang isinya adalah array. Array yang di dalamnya ini berisi indeks ke-1. Karena bulan tadi indeks 1. Nah, indeks 1 mulai dari indeks 1 itu berisi Januari di sini. Januari, koma. Kemudian ada Februari. Februari ini dalam format bahasa Indonesia. Jadi kita konversi dari Inggris ke Indonesia. Maret. Kemudian ada April, koma. Kemudian Mei, koma. Juni, koma. Juli, koma lagi. Habis Juli, Agustus. Habis Agustus, September. Setelah September ada Oktober. Setelah Oktober ada November. Habis November barulah Desember. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 indeks. Nah, ini dia. Tutup. Sini jangan lupa kutip koma. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita bisa menampilkan array ini. Coba kita tes menggunakan ini, saya BR. Di mana BR? Oh ya, di sini. Ya, langsung aja lah print R bulan, variabel bulan, kutip koma. Apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya. Oh, ini dia. Jadi dia merupakan array 1, indeks yang ke-1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April sampai 12. Pas ya, 12 ya. 12 bulan. Ini berupa array. Atau kita bisa juga menampilkan salah satu bulan dengan menampilkan salah satu bulan. Ini saya buat BR. Bulan, misalnya saya panggil itu string bulan yang ketiga misalnya. Oke. Tes bulan Maret. Berarti yang ini yang diambil. Bulan Maret. Atau kita ngambil bulan 11, indeks yang ke-11, itu dia akan menampilkan November. 11 November. Nah, ini array. Jadi sangat luar biasa array ini sekarang. Nah, array ini akan kita masukkan ke dalam fungsi. Yang bulan ini tadi, ini kita copy saja. Kita copy ke sini. Nah, kita masukkan dalam fungsi dia. Ke dalam fungsi. Nah, lalu kemudian baru yang explode. Yang explode ini explode kita masukkan ke dalam fungsi.
Nah, explode tadi kan memisahkan. Nah, cuman yang diekspor apa? Yang diekspor berarti inputan dari user, tanggal. Yang ini variabel yang dimasukkan. Berarti di sini adalah tanggal. Di sini tanggal. Nah, kemudian baru kita tampilkan di return tadi ya. Tadi ada perintah return untuk mengembalikan. Berarti di sini return. Berarti di situ ada data. Datanya apa? Data berarti ini adalah tahun. Itu 2 tadi. Oh, hari ya, hari 2, kemudian titik, kemudian kita kasih kutip spasi 1, kemudian kita lanjutkan lagi data. Datanya ini berupa berupa integer ya, dalam kurung itu ada integer. Wah, sebentar, ini ada kesalahan. Kita simpan dulu. Nah, di sini tadi explode-nya ini data ya. Data itu yang diambil adalah ini berarti bulan. Kalau bulan adalah indeks 1. Nah, indeks 1 dari pada string bulan. Bulan yang diambil adalah integer. Jadi di sini bulannya itu integer int daripada ini yang dipisah tadi, tutup siku, kemudian dilanjutkan kembali titik, kutip 2 lagi, spasi, pakai spasi untuk pemisahnya. Kemudian di sini adalah tahun. Tahun adalah data 0. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah jadi. Jadi sudah jadi function kita. Nah, cara penggunaannya ini saya hapus di bawahnya. Saya hapus. Cara penggunaannya misalnya echo. Saya buat tanggal sekarang ya. Saya buat TG. Wah, tadi data hapus pula. Date. Kemudian di sini ada tahun, bulan, tanggal. Nah, baru kita tampilkan menggunakan bahasa Indonesia. Echo, kita panggil nama fungsinya adalah TGL. TGL dalam kurung yang dirubah adalah TG. Berarti di sini saya buat tanggal sekarang. Kutip. Ini titik 2. Titik TGL sekarang. Titik koma. Nah, coba kita lihat hasilnya. Jadi error. Nah, ini dia. Tanggal sekarang 22 Juni 2021. 22 Juni 2021. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah merupakan fungsi. Ini kita hapus kembali. Kita hapus delete. Lalu yang function ini kita copy. Kita masukkan dalam kondisi yang selalu di-include.
Nah, jadi di sini kita buat sebuah function TGL ya. Ini koneksi. Jadi function ini kalau tidak dipanggil dia tidak akan tampil. Nah, jadi harus dipanggil dulu, maka dia akan tampil. Oke. Contoh misalnya di sini di program kita, last access. Ini kita buat hari ini ya. Ini tahun 2014, sudah lama. Di index last access itu kita ganti index. Nah, di sini last access mana dia? Last access ini kita cari aja lah. Last access, nah ini dia. Tuh. Hari ini tanggal, nah seperti itu. Baru kita panggil yang fungsi tadi. Nah, ini kan tinggal memanggil fungsi. Kita buat di sini kode PHP sama dengan TGL dalam kurung itu bisa langsung date nya apa? Ya seperti biasa, tahun, bulan, dan hari. Seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya ini tutupnya kurang. Pakai error lagi, masih error juga. Ini titik koma, error lagi. Ini berarti ada kesalahan di sini. Nah, ini ada pendeklarasian yang harus dibuat untuk menjalankan fungsi itu. Di sini katanya cannot redeclare. Berarti kita harus mendefinisikan fungsi tanggal ini terlebih dahulu. Untuk itu di sini di file koneksi kita harus menambahkan kondisi di sini nampaknya. Jadi kita buat if function exist. Nah, ini dia. Di sini ada function exist ternyata ya. Ini if ini kita buat dia tanda jika berfungsi, ini apabila tidak ada ya, di bawah ditutup. Nah, ini disimpan, berarti kita menambahkan di sini ada mendefinisikan di sini TGL supaya dia tidak terjadi duplikat ataupun dia function access ini akan memeriksa apakah suatu fungsi itu telah didefinisikan atau belum, atau apakah ini function TGL ini sudah ada atau tidak gitu. Jadi dia akan memeriksa apakah suatu fungsi ini telah didefinisikan ataupun ada atau tidak. Nah, itu maksudnya. Kita harus memeriksa dulu function TGL ini. Kalau tidak ada, maka dia akan menjalankan. Ini kalau tidak ada ya, ini tanda tidak. Kalau tidak ada, berarti dia akan menjalankan
function TGL. Oke, kita tes. Nah ya, sudah berhasil. Hari ini tanggal nih, jadi kita cukup memeriksa itu saja. Nah selanjutnya di sini data transaksi, ini kita bisa merubah. Coba kita lihat transaksi laporan ya, lab transaksi. Nah ini lab transaksinya di mana nih? Ada TGL pinjam. Nah ini kalau nggak salah TGL pinjam ya, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah ini ada tanggal pinjam. Nah di sini kita tinggal menambahkan saja TGL, tinggal panggil fungsi TGL dalam kurung ini, kemudian tutup kurung. Nah itu saja. Coba kita tes, refresh. Nah dia akan berubah 15 Juni 2021. Jadi tadi formatnya beda, langsung bisa kembali seperti tanggal Indonesia. Nah itu kayak function, dan function ini bisa dipanggil di semua halaman, tinggal panggil aja nama fungsinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta loncengnya. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.